Oke, halo kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini sebelumnya kita akan belajar gimana caranya melakukan riset hashtag gitu ya. Jadi saya akan memandu Anda cara saya melakukan riset hashtag. Jadi sebetulnya ini postingan yang sudah pernah saya posting ya, lumayan lama ya, sekitar Januari 1 Januari 2020 ya. Jadi mungkin udah berapa bulan yang lalu misalnya gitu ya. Tapi ini masih saya lakukan sampai sekarang gitu ya. Kalau Anda mau baca-baca boleh. Tapi saya akan langsung ke hal yang penting gitu ya. Nah, sebetulnya ini yang paling penting boleh saya bilang gitu ya. Jadi setiap account gitu ya punya kekuatan masing-masing. Jadi tidak semua account itu bisa langsung bermain di posting di hashtag yang besar itu yang saya dapatkan gitu ya dari beberapa bulan ini. Jadi kalau misalnya followers Anda masih di bawah dari 1000 gitu ya, maka Anda bermain di hashtag level yang jangan terlalu besar juga. Idealnya cari di 5000 sampai 10.000 dulu gitu ya. Jadi Anda bermain di hashtag postingan yang 5000 sampai 10.000. Itu kalau follower Anda masih di bawah 1000 gitu ya. Kalau misalnya hashtag follower Anda udah sampai 1000 gitu ya. Nah, kemudian Anda baru nanti mulai naikin. Anda mulai naikin dari 10.000 sampai ke 50.000 gitu. Itu agar Anda bisa growth dari 1000 sampai 5000 followers. Jadi perjalanan 1000 sampai 5000 followers Anda bermain di hashtag 10.000 sampai 50.000 gitu ya. Nah, selanjutnya juga waktu Anda sudah sampai di 5.000 followers gitu ya. Untuk perjalanan ke 10.000 Anda bermain di hashtag yang lebih besar lagi, yaitu di antara 50.000 sampai 100.000 gitu. Jadi di 10 sampai 50.000 Anda juga bermain di 50.000 sampai 100.000. Kalau udah di atas 50.000 biasanya bebas Anda mau main di hashtag apa aja, itu biasanya udah kuat gitu ya. Jadi kenapa kebanyakan orang-orang yang baru gitu ya membuat hashtagnya, tapi kok hashtagnya nggak terlalu berdampak ke akunnya karena akunnya belum kuat. Itu yang saya dapatkan gitu ya waktu saya mengembangkan akun by Nico Juris ini juga. Jadi Anda harus paham posisi Anda di mana gitu ya. Tapi ingat ya, jumlah follower ini yang saya bilang 1000, 5000, 10.000 itu adalah follower organik. Jadi kalau misalnya Anda beli followers atau misalnya Anda melakukan giveaway untuk dapatin follower gitu ya, ini nggak termasuk di dalam ini. Artinya follower yang organik gitu ya. Jadi Anda harus paham itu dulu gitu ya. So, apa yang saya lakukan? Jadi yang saya lakukan simple ya. Saya tinggal ke fitur search. Kemudian yang saya lakukan adalah melakukan search di atas gitu ya. Oh, ini kok saya ada reason ya? Padahal saya nggak pernah melakukan reason. Nah, jadi gampang ya. Jadi misalnya Anda mau buat postingan atau niche Anda, misalnya niche saya bisnis misalnya gitu ya. Maka saya ketikkan dulu pertama bisnis. Kalau Anda lihat bisnis, saya akan pindah ke bagian teks gitu ya. Jadi ke hashtag. Nah, kalau Anda lihat di sini ada, wah ini semua di follow sama teman saya Adrian ya. Jadi kalau misalnya saya klik bisnis, nah Anda bisa lihat bahwa di sini postingan di hashtag bisnis itu ada 7,4 juta. Jadi besar sekali. Jadi nggak mungkin akun Anda itu bisa kuat di sini. Makanya Anda cari turunannya. Kalau Anda lihat relatednya gitu ya. Yang ini 2,6 juta, 3,4, 3 juta lebih. Jadi masih besar sekali gitu ya. Maka Anda nggak bisa bermain di hashtag ini. Anda harus cari lagi yang lebih kecil. Misalnya bisnis, misalnya saya ganti ya. Misalnya saya pakai tips Instagram misalnya gitu. Tips Instagram, coba kita lihat. Nah, kayak gini ya, ini 24.000. Nah, ini bisa dipakai. Kenapa? Karena untuk awal-awal kan kita cari yang di bawah 5.000 sampai 10.000 dulu gitu ya. Maka Anda bisa cari nih, apa nih? Nah, trik Instagram itu Anda bisa pakai ya. Kemudian misalnya trik Instagram 24.000 Anda tetap mau coba gitu ya, maka bisa pakai 24.000 Anda boleh pakai gitu ya. Kemudian Anda cari turunannya. Nah, kalau misalnya kayak gara-gara Instagram ini kan besar ya, 230.000, jangan dipakai ya. Kemudian misalnya kayak gini ada Instagram tips daily, walaupun dia 5.900 gitu ya, tapi kalau Anda lihat sini hampir semuanya postingan orang bule gitu ya. Nah, ini juga tidak relevan dengan kita, jadi sebaiknya jangan dipakai gitu ya. Nah, kemudian di sini kan nggak ada lagi ya. Kalau Anda lihat apa lagi nih? Next level Instagram, coba kita lihat postingannya apa di dalamnya. Oke, kebanyakan model-model gini ya, carousel nggak kelihatan. Kalau carousel nggak kelihatan, maka jangan bermain di sini.
Karena kalau Anda bermain di sini, ya pasti nggak relevan gitu ya, karena tidak ada konten serupa. Coba kita lihat lagi. Creative Post juga nggak ada ya. Insta Journal-nya apa nih? Nah, ini juga nggak bisa ya, Typogrammer ya. Kemudian, oke, ini kayaknya udah nggak ada, Instagram doang gitu ya. Kalau Anda lihat trik Instagram, coba kita lihat. Nah, trik Instagram ini bisa ya, jadi Anda bisa bermain di trik Instagram. Kemudian di 5000 ya, ini sudah oke. Jadi bentar, tips Instagram. Jadi yang saya lakukan adalah mencatatnya di dalam notes. Jadi saya akan buat notes yang ini tips Instagram. Salah ya. Hashtag grup 1 misalnya gitu ya. Kemudian saya baru ketik satu-satu ya. Tips Instagram, kemudian apa tadi? Trik Instagram. Jadi ini ada 2 ya. Trik Instagram. Kemudian kita lihat lagi yang relevan sama trik Instagram apa? Creative Post, Made with Story, ini apa nih? Nggak ada carousel juga ya. Aman with Stories. Oke, jadi kalau Anda sadarin kenapa saya mencari hashtag gitu ya. Kalau Anda lihat ini kan ada kayak punyanya Rio Purba ya. Ini kan ada carousel di dalam sini. Kemudian ada juga punya Adit ya. Kemudian ada punya saya juga. Ada Agasak gitu ya. Ini juga ada carousel. Nah, artinya di sini kalau carousel Anda yang muncul di top post ya. Jadi kalau di top, bukan di recent tapi di top postnya. Kalau di top postnya tidak seperti, nah kalau top postnya kayak gini semua ya, tampilan kayak gini kayak Typogrammer, saya nggak tahu ini kayak Typogrammer, itu Anda jangan pakai kayak misalnya Made with Stories ini walaupun 22.000 gitu ya, tapi kalau misalnya konten saya bentuknya carousel, ini juga nggak bakalan nge-ranking atau susah banget nge-rankingnya, karena menurut Instagram konten yang sesuai dengan hashtag Made with Stories itu kebanyakan yang modelnya begini gitu ya. Jadi yang tontonnya serupa. Jadi kalau Anda lihat susah ya hashtag yang lain. Jadi kalau coba saya coba lihat yang recent ya. Ada nggak orang bermain di hashtag sini? Nah ini kan banyak carousel gitu ya. Nah tapi dia nggak bisa ranking. Kenapa? Karena kalau ini ada ya. Nah kalau ada yang juga carousel yang ranking artinya bisa. Tapi yang harus serupa ya. Ini kan rata-rata serupa ya. Nah kalau konten yang modelnya kayak gini, ini nggak bakalan bisa nge-ranking pasti di hashtag Made with Stories. Karena tidak sesuai gitu ya. Tapi kalau yang lain kayaknya masih sesuai ya. Atau misalnya konten seperti ini. Nah ini nggak mungkin bisa gitu ya. Nggak mungkin bisa muncul gitu ya. Atau nangkring di top post karena pasti nggak relevan seperti itu. Kayak gini ini pasti nggak relevan seperti itu. Jadi maksud saya ngeriset hashtag itu juga bukan sekedar cuma ngeriset ininya. Bukan ngeriset berapa jumlah postnya gitu ya, tapi Anda juga perlu melihat konten apa yang muncul di top post gitu ya. Misalnya tipogram feed, ini pasti tipogram semua ya. Nah akan tipogram semua. Jadi kalau misalnya Anda lihat di recent, ada nggak yang bermain di kayak rata-rata tipogram ya. Nah kayak gini misalnya, kayak gini ini pasti nggak bisa muncul gitu ya, pasti nggak bisa muncul di top post. Kenapa? Karena nggak relevan pasti. Jadi Anda harus paham ya, untuk riset hashtag tuh kayak gitu. Oke, kemudian selain ini apa lagi ya? Coba kita lihat lagi. Trik Instagram, tips Instagram, kita coba lihat lagi apa. Nah, tips Instagram bisnis, ini kan 100 ya. Terlalu kecil, nah tapi juga hampir semuanya carousel, berarti ini bisa gitu ya kalau misalnya Anda mau main. Tapi coba kita lihat yang relevan. Optimasi Instagram 60.000 terlalu besar ya. Tips pengusaha, coba kita lihat. Tips pengusaha. Nah, kalau misalnya konten Anda bentuknya bukan carousel tapi gambar quote seperti ini, maka Anda bisa bermain di hashtag tips pengusaha gitu ya. Karena rata-rata munculnya teks gitu ya. Kalau Anda lihat secara sekilas di top post kontennya banyak teks gitu ya. Jadi kalau konten Anda modelannya seperti ini banyak teks, bisa jadi Anda muncul gitu ya. Walaupun saya belum melihat ya. Konten carousel nggak terlalu ada di sini ya. Jadi ini biasanya agak susah kalau konten carousel mau muncul di hashtag seperti ini. Oke, kita coba lihat lagi. Ilmu bisnis online. Ini ada nggak? Ilmu bisnis online ada malah. Nah, kayak gini ada carousel kan ya. Jadi boleh lihat yang punya saya juga. Tapi kalau misalnya saya nggak bermain di sana kan Anda mungkin nggak tahu. Nah, kayak gini kan ada carousel gitu ya.
Kalau ada carousel seperti ini, artinya Anda bisa membuat carousel yang ada postingan yang bisa nongkrong di atau muncul di hashtag yang kayak gini gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda ketemu kalau Anda ketemu hashtag yang sifatnya ada carouselnya gitu ya, bisa muncul carousel, Anda cari lagi yang related gitu ya, yang dekat sama dia. Ini kan kita masa ilmu bisnis online ya. Saya catat dulu ya. Ilmu bisnis online. Kemudian apa lagi nih? Cara berbisnis. Ini apa nih? Cara berbisnis. Nah, ini ada ya, cuma kebanyakan teks. Anda boleh dicoba juga ya. Cuman mungkin agak berat karena ini video justru ya. Jadi memang agak susah kayaknya di sini. Coba lihat belajar marketing ada nggak? Belajar marketing juga kebanyakan konten single post ya, bukan carousel. Kemudian apa lagi? Wira usaha sukses. Ini IGTV ya yang mendominasi. Kemudian quotes juga nggak sesuai sama kita ya. Bisnis milenial 60.000 ya. Oke, bisnis era digital, coba kita lihat. Ada carousel ya. Nah, carousel saya banyak dari situ. Tapi kalau Anda bayangin sebelum saya juga pasti ada ya, kayak gini carousel ya. Udah lihat-lihat di bawah tuh. Ini banyak punya saya justru ya. Jadi saya main sini ya. Bisnis era digital ya, bisnis era digital. Jadi Anda sesuaikan dengan hashtag Anda gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba ganti ya, bukan di niche bisnis misalnya ya, bukan di niche-nya Instagram misalnya. Saya klik dan saya klik buat baru ya, hashtag. Misalnya saya bermain di hashtag kuliner, katakan gitu ya. Kuliner mungkin bisa jadi berat loh, tapi saya belum pernah coba ya. Kuliner. Kita lihat kuliner apa ya. Kuliner mana nih? Kuliner malam misalnya. Nah, kalau Anda lihat kayak gini, Anda bisa lihat bahwa tipikal konten yang relevan adalah tipikal konten video gitu ya. Video dan gambar gitu ya. Carousel nggak ada. Tapi kalau Anda lihat tips masak misalnya gitu ya, ada nggak? Tips masak nih ada ya. Nah, ada tips masak ini 39.000. Kalau Anda lihat resep sedap masakan hari ini ya. Nah, ini besar-besar. Kalau misalnya terlalu besar seperti ini kan agak susah gitu ya. Nah, kayak ini tutorial masakan ada ya. Jadi Anda bisa cari kalau misalnya tidak ada yang terlalu besar semuanya gitu ya. Memang nih agak melelahkan ya ngeriset hashtag itu. Tapi ya cara riset yang benar tuh mau nggak mau kayak gini ya. Jadi kita ngeliatin satu-satu ya memang. Nah, ini hampir semuanya foto makanan gitu ya. Jadi pastikan thumbnail Anda tuh foto makanan dulu. Sebelum kalau memang Anda mau mainin carouselnya. Mana coba kita lihat. Nah, ini baru mulai yang kecil-kecil ya. Wow culinary ini 28.000. Nah, kayak gini tuh bisa karena ini ada konten juga yang tahu-tahu nomor gitu ya. Oke, ini rata-rata video memang ya kalau kuliner itu. Zona makanan. Oke, coba kita lihat lagi yang lainnya. Coba tips diet ada nggak? Tips diet sehat ini bahasa ini ya, bukan bahasa Indonesia ya. Ini ada nggak carousel? Coba Anda lihat. Oke, ini kan nggak ada carousel ya. Kalau nggak ada carousel, Anda bisa cari lagi yang lain. Resep diet, pejuang diet sehat, riset buah, tip diet alami ya, tips diet sehat alami. Oke, nah kayak gini tuh karena banyak tulisan, Anda bisa bermain di hashtag yang kayak gini ya. Tapi Anda coba lihat lagi yang lain ya. Ada nggak yang lebih kecil lagi maksudnya? Naik PB, diet happy. Nah, ini juga bisa dipakai 20 ribuan ya.
tapi kontennya jenisnya makanan. Anda bisa lihat lagi yang related, workout simple, diet buah, diet nasi 40.000 ya. Kemudian mana? Cara turun berat badan misalnya 40.000. Nah ini ada juga ya banyak konten-konten yang bentuknya tulisan. Ini Anda bisa bermain juga di hashtag ini kalau memang Anda bermain di niche diet gitu ya. Kalau ini kan rata-rata besar ya. Kalau yang besar itu misalnya Anda nggak ketemu nih yang di 5.000-an, maka Anda cari yang paling kecil. Misalnya kayak gini kan 40.000 paling kecil ya. Nah kalori makanan juga ada ya 40.000. Nah ini yang dipakai yang kayak gini aja. Kalau misalnya terlalu besar gitu ya. Jadi jangan cari yang terlalu besar. Nah kayak gini menu diet sehat tuh bisa. Nah sometimes nih kan kalau lihat ada kalori makanan kan muncul relate hashtag yang agak aneh seperti ini ya. Tim Rafiq Razali ya. Kalau kita lihat apa nih? Nah saya juga nggak tahu nih apa ya. Tapi ya intinya sih memang seputar masih diet. Jadi karena ini masih 20.000, Anda coba aja ya. Tetap pakai karena ini bisa jadi ada traffic di sana. Kalau Anda lihat di recent-nya, coba kita lihat di recent. 2 jam yang lalu, 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu, berarti ini cukup aktif. Anda bisa pakai ya. Kemudian cari lagi yang relatednya, misalnya senaman kurus. Saya nggak tahu juga nih ya, senaman kurus nih ada ya. Nah, Anda bisa pakai juga di sini. Kalau Anda lihat di top post, di relatednya ada lagi nggak? Oke, ini besar-besar ya hashtagnya ya. Kalau misalnya terlalu besar, Anda coba cari yang cukup panjang katanya. Atau scroll ke bawah aja dulu ya. Nah, tips dietku ini 14.000 kan. Nah, ini Anda bisa pakai. Nah, kebetulan juga ada carousel ya. Nah, ini carousel ada. Anda bisa pakai ya. Ini saya nggak tahu nih. Kayaknya followernya lumayan. Nah, ini lumayan besar ya. Kontennya bagus ya. Temanya bagus. Kemudian juga masih baru ya. Coba kita lihat nih. Oh, account-nya udah lama ya. Account-nya udah dari 2015 ya. Tapi baru diubah 29 Januari. Jadi artinya masih sekitar 2-3 bulan yang lalu ya. Jadi umurnya masih baru, kayaknya di remake ulang gitu ya. Jadi ini salah satu ya menarik ya. Bisa ketemu account yang bisa. Nah, ini hashtag yang bisa Anda pakai. Kalau misalnya Anda udah ketemu hashtag yang pakai, Anda bisa coba ngelihat juga hashtag-hashtag yang dia bisa pakai, yang dia pakai misalnya kayak gini ya. Tips diet online. Nah, ini kan 5.000 ya yang dia pakai, kecil kan. Tips diet alami. Nah, ini besar ya. Nah, kalau Anda lihat di hashtag yang besar, biasanya dia nggak muncul karena account dia masih kecil kan. Diet mudah nih harusnya dia masuk ya. Nah, kayak gini dia nggak masuk artinya dia nggak relevan sama hashtag ini kontennya. Karena konten dia kan carousel bentuknya di sini, sedangkan banyak kan single image gitu ya. Jadi nggak relevan. Kemudian lihat tips diet ampuh. Tips ampuh. Nah, dia tips diet ampuh dia masuk ya. Jadi konten-konten dia masuk. Jadi ini bisa dipakai. Kemudian tips diet aman. Kita lihat. Nah, masuk ya. Masuk bisa dipakai. Tips diet alami. Nah, ini juga dia masuk. Walaupun dia 40.000 ini juga kepakean, bisa pakai juga gitu ya. Kemudian tips diet sehat 300.000 nih agak susah masuk. Tapi ada dia punya masuk ya. Ini konten ini udah masuk. Kemudian tips diet alami ini masuk ya. Jadi mudah ya. Kalau misalnya Anda udah ketemu konten carousel, Anda bisa lihat turunan dia yang lain di top post. Jadi salah satu cara saya ngeriset lebih cepat gitu ya untuk ngeriset hashtag seperti itu. Jadi Anda masukkan di grup hashtag ini ya. Anda masukkan satu persatu sampai Anda dapat. Ini kayak saya tuh udah punya banyak ya. Nah kayak gini. Hashtag 1, ini hashtag 4 ya, grup hashtag yang lain, kemudian grup hashtag branding ya, kemudian grup hashtag yang bisnis gitu ya, ini grup hashtag yang lain ya tentang Instagram. Jadi saya punya banyak grup hashtag gitu ya. Anda bisa lihat saya punya banyak grup hashtag ya. Sama intinya adalah saya mencari ngeriset hashtag dulu gitu ya untuk digunakan di postingan-postingan saya yang lain. Jadi setiap post akan buat sesuai dengan video sebelum ini gitu ya. Jadi Anda
paham metodenya seperti apa, cara saya melakukan riset seperti apa, dan postingnya seperti apa. So kurang lebih itu aja penjelasan saya tentang riset hashtag gitu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain.